Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wazek Robin. Saya delegasi dari kelas 12 SMA Nasrul Tulab. Saya di sini akan membahas soal SBMPTN Ekonomi. Lanjut ke soal yang pertama, yaitu dari bab bentuk-bentuk pasar. Yang dimana soal pertamanya yaitu pasar di mana tindakan suatu perusahaan mempengaruhi tindakan perusahaan lain merupakan ciri-ciri pasar. A. Persaingan sempurna. B. Persaingan monopolistik. C. Monopoli. D. Oligopoli. E. Oligopsoni. Lanjut pembahasannya, yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Berarti ini oligopoli ya guys ya. Terdapat beberapa penjual dalam kurung 2 sampai 10. Dan yang kedua, homogen terdiferensiasi. Dan yang ketiga, adanya hambatan memasuki pasar. Dan yang keempat, adanya interdependensi atau keterkaitan antar perusahaan. Keterkaitan dalam pasar oligopoli berkenaan dengan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi tindakan perusahaan lain. Jadi ciri-ciri oligopoli sangat masuk kepada ciri-ciri yang disebutkan oleh pertanyaannya. Lanjut bab yang kedua, yaitu saya memilih akuntansi dengan satu soal. Nona Dewi menyetor uang sebesar 20 juta untuk memulai usaha salon cantika miliknya. Nona Dewi kemudian membeli peralatan secara kredit dan perlengkapan secara tunai masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Untuk keperluan pribadinya, Nona Dewi mengambil uang sebesar 550.000. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah? Kejawabannya A. 20 juta, B. 15 juta, C. 14 juta 850.000, D. 5 juta, E. 4 juta 850.000. Pembahasannya, transaksi yang berpengaruh pada kas satu modal dalam kurung kas plus, yaitu kas di sini 20 juta kasnya yang pertama. Dan yang kedua yaitu membeli perlengkapannya, berarti berapa ya? 5 juta, masing-masing 5 juta ini. Jadi ini dikurangi ya guys ya, dan bukan ditambah, bukan dikalikan, dikurangi. 20 juta modal dikurangi membeli perlengkapan atau pengeluaran. Jadi kalau dikurangi menjadi 15 juta. Pengambilan pref, yaitu maksudnya pengambilan pref di sini pengambilan uang pribadinya Dewi, yaitu 150.000 ini. Dikurangi 14 juta dan saldonya, maksudnya saldo yaitu 14.850.000. Jadi saldo kas yang ada di buku besarnya Dewi adalah Rp 14.850.000, yaitu jawabannya adalah C. Lanjut ke bab ketiga, pendapatan nasional. Saya mengambil satu soal aja di sini. Kesoalnya yaitu agar GDP bisa dialihkan menjadi angka GNP atau sebaliknya, dibutuhkan data atau informasi mengenai titik-titik: A. Nilai cadangan devisa, B. Nilai ekspor dan nilai impor, C. Nilai neto faktor produksi luar negeri, D. Kurs valuta asing terhadap mata uang dalam negeri, dan E. Nilai surplus atau defisit neraca pembayaran internasional. Pembahasannya yaitu GNP adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, disebut nasional, selama 1 tahun. Di sini penduduk sini termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jadi GNP sama dengan GDP pendapatan neto atas faktor luar negeri. Berdasarkan rumus tersebut, maka dibutuhkan informasi mengenai nilai neto produksi luar negeri. Jadi jawaban yang tepat untuk pembahasan pendapatan nasional yaitu nilai neto faktor produksi luar negeri. Jawabannya adalah C. Semoga di sini
pembahasan saya atau soal-soal saya bisa membutuhkan kalian atau bisa membantu kalian di saat kalian susah mencari soal atau jawaban. Tinggal cari saja di YouTube-nya Wazir Robin SMA Nazarul Tulab Pondok Pesantren Nazarul Tulab. Cukup sekian dari presentasi saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa like, comment, and subscribe.